Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmarianti Biri dengan NIM 23044117886 kelas 3T. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaringan komputer. Di mana jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, tujuannya dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Kemudian ada sejarah jaringan komputer. Yang pertama pada tahun 1950-an, yaitu sistem TTS atau Time Sharing System yang diperkenalkan untuk memungkinkan komputer untuk berbagi sumber daya dan melayani beberapa pengguna sekaligus. Kemudian pada tahun 1970-an lahirnya internet dengan ARPANET yang mengantar perkembangan email dan koneksi antar komputer di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga pada tahun 1980-an standarisasi protokol internet atau TCP atau IP dan sistem domain name system atau DNS memberikan struktur dan terorganisir pada internet. Kemudian yang keempat pada tahun 1990-an perkembangan www membuka era internet yang kita kenal sekarang, yang memungkinkan akses informasi dalam aplikasi secara global. Kemudian ada 4 fungsi dari jaringan komputer. Yang pertama, berbagi sumber daya. Perangkat seperti printer, scanner, dan penyimpanan data yang dapat diakses bersama oleh pengguna dalam jaringan. Yang kedua, komunikasi data, yang memungkinkan pertukaran informasi dengan cepat dan efisien melalui berbagai protokol. Kemudian yang ketiga ada akses internet, di mana pengguna dalam jaringan dapat terhubung ke internet dan mengakses informasi secara global. Kemudian yang terakhir ada keamanan informasi. Jaringan komputer dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan firewall, VPN, dan sistem keamanan lainnya. Kemudian ada keuntungan jaringan komputer. Yang pertama itu ada efisiensi sumber daya. Nah, pengguna printer, ruang penyimpanan, dan perangkat lain menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua ada komunikasi dan kolaborasi, di mana memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antar pengguna, baik secara lokal maupun jarak jauh. Kemudian yang ketiga ada akses informasi, yang memudahkan akses ke database, aplikasi, dan sumber daya informasi yang terpusat. Kemudian yang terakhir ada keamanan dan privasi, yang meningkatkan keamanan data dengan pengaturan hak akses dan kontrol akses yang lebih baik. Kemudian ada kategori jaringan komputer. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN. Nah, jaringan pribadi dalam sebuah kantor, gedung, atau kampus. Nah, biasanya dia mencakup area yang terbatas. Kemudian yang kedua ada Wide Area Network atau WAN. Nah, jaringan ini mencakup area geografis yang luas, yang menghubungkan kota, negara, atau bahkan benua. Kemudian yang ketiga ada Wireless Local Area Network atau LAN. Nah, jaringan ini menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas. Dan yang terakhir ada Personal Area Network atau PAN. Nah, jaringan ini mencakup area kecil dan menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, dan laptop. Kemudian topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini menentukan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain, baik secara fisik maupun logis. Kemudian ada beberapa jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi ring. Nah, di mana data dikirim dalam satu arah melalui cincin dan setiap perangkat memiliki akses ke data yang melewati. Kemudian yang kedua ada topologi star, di mana semua perangkat terhubung ke hub pusat dan data harus melewati hub untuk mencapai perangkat lain. Kemudian yang ketiga ada topologi tree, di mana gabungan topologi bus dan star membentuk struktur
hierarkis yang menyerupai pohon. Dan yang terakhir adalah topologi mesh, di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain, yang memberikan redundansi dan ketahanan yang tinggi. Kemudian ada karakteristik topologi jaringan. Yang pertama, topologi ring, di mana dia keuntungannya hemat kabel dan kerugiannya itu peka kesalahan, pengetahuan jaringan lebih kaku. Dan topologi star, dia keuntungannya itu fleksibel, mudah dipasang dan diubah, kontrol terpusat, mudah mendeteksi dan mengisolasi kesalahan. Kemudian dia itu kerugiannya boros kabel, kemudian membutuhkan penanganan khusus, kontrol terpusat menjadi elemen kritis. Dan kemudian topologi tree, dia keuntungannya hierarki yang jelas, mudah diimplementasikan dan dikelola, scalable dan mudah menambahkan node baru. Kemudian kerugiannya itu yaitu titik kegagalan tunggal, kinerja menurun jika root node kelebihan beban, dan biaya kabel tinggi. Kompleksitas meningkat seiring pertumbuhan jaringan. Kemudian yang terakhir adalah topologi mesh, di mana keuntungannya yaitu redundansi tinggi, ketahanan terhadap kegagalan, bandwidth tinggi, scalable, mengurangi kemacetan lalu lintas data, dan fleksibel dalam menambahkan dan menghapus node. Kemudian kerugiannya itu yaitu kompleksitas tinggi, sulit diimplementasikan dan dikelola. Kemudian biayanya itu instalasi dan pemeliharaannya itu tinggi, dan mengkonfigurasi dan memelihara jaringan lebih rumit, di mana dia ini membutuhkan perangkat keras yang lebih canggih. Nah, jadi keamanan jaringannya itu lebih kompleks. Kemudian ada beberapa faktor pemilihan topologi jaringan. Yang pertama itu adalah biaya, di mana kita harus mempertimbangkan biaya perangkat keras, instalasi, dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Jadi kita harus memilih topologi yang sesuai dengan kebutuhan kecepatan transfer data. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan. Kita juga harus memperhatikan faktor lingkungan seperti ketersediaan ruang, listrik, dan keamanan. Kemudian yang terakhir adalah skalabilitas. Kita juga harus mempertimbangkan kemampuan topologi untuk mengakomodasi pertumbuhan jaringan di masa depan. Kemudian ada perangkat jaringan. Yang pertama itu adalah router, di mana router ini itu berfungsi untuk mengatur lalu lintas data antara jaringan yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua ada switch, di mana dia menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan mengarahkan data berdasarkan alamat MAC. Kemudian yang ketiga adalah hub, di mana dia ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan mengirimkan data ke semua perangkat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah modem. Nah, di mana dia ini mengubah sinyal data digital menjadi analog dan sebaliknya untuk koneksi internet. Nah, itulah penjelasan saya mengenai tentang jaringan komputer. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jaringan komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern yang menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan pertukaran informasi secara efisien. Jadi pemahaman tentang arsitektur jaringan, khususnya topologi jaringan, itu sangat penting dalam perencanaan implementasi dan pengelolaan sistem jaringan. Jadi ada beberapa jenis topologi jaringan seperti ring, star, tree, dan mesh serta karakteristik masing-masing topologi. Jadi pemilihan topologi yang tepat itu juga sangat penting dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk biaya, kecepatan, lingkungan, skalabilitas, dan konektivitas. Nah, perangkat jaringan seperti router, switch, hub, modem, firewall, break, dan access point, dia memainkan peran penting dalam menghubungkan perangkat dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.